Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kembali lagi di channel kami bersama Diamond Story. Dan saat-saat ini mungkin kita jarang-jarang upload video. Betul, Kias. Banyak sisi-sisi lain di personil kami juga banyak kesibukan di luar konten di Diamond Story, jadinya mungkin waktu dan tempat itu juga masih agak susah. Jadi mungkin kita akan memberikan suatu pengalaman kami pada saat kami berada di lokasi. Kita mengeksplor, ya kan, dari pertama video kami yang kita buat pada saat itu, ya, pengalaman kami yang tidak sempat dikamerakan atau sempat divideokan pada saat itu. Iya, benar. Kita pernah mengalami video pertama itu pada saat di gedung yang di daerah Senen tuh. Daerah Senen itu gedung angin, Kias. Gedung angin itu. Nah, pada saat itu memang kami tuh bersama Kidade waktu itu nge-explore. Pada saat nge-explore, kameramen kami menangkap kemunculan suatu makhluk pada saat itu. Ada fenomena itu, Kias. Makhluk ketika tertangkap kamera pada saat itu, itu tiba-tiba kamera kami mati pada saat itu. Mati tiba-tiba, dan pas dinyalakan kembali itu kameranya, itu tiba-tiba makhluknya hilang. Plop gitu aja ya keadaan kameranya ya. Jadi pada momen itu kita padahal itu bagus banget gitu kan. Di sisi lain kita nggak pernah bisa karena suatu makhluk gaib seperti itu dia memang tidak bisa, ya, kadang-kadang maksudnya nggak bisa langsung kita ngesu terus dapat penampakan segala macam ya kan. Nah, itu kembali lagi kepada unsur-unsur makhluk tersebut. Kalau memang dia punya kekuatan yang besar gitu, bener, dia bisa masuk ke kamera atau Kias ya? Dunia nyata, dunia kita lah gitu ya. Jadi memang agak sulit ya, karena di sini dari sisi gaib tersebut itu kan ya, tak kasat mata, kita nggak bisa melihat gitu kan. Nah, di satu hal kejadian itu di kampung Vietnam waktu itu gitu. Selesai kita explore, selesai shopping segala macam pada saat itu kita jalan, itu memang kondisi rumah-rumah yang di situ di kampung Vietnam itu kondisinya udah hancur banget lah, Kias ya. Itu balok-balok itu masih besar-besar. Ketika kita melintas di rumah-rumah tersebut, itu tiba-tiba balok besar itu jatuh, itu tidak. Betul. Waktu saya juga survei tempat juga, Kias. Wah, itu banyak fenomena yang tidak diduga-duga gitu. Pas saya sama tim gitu datang ke sono, itu banyak fenomena yang tidak dikasat mata gitu ya kan. Kejadian gitu yang tidak diduga, banyak gangguan lah makhluk-makhluk gaib kayak begitu. Jadi satu sisi lain kita juga pada saat berkoordinasi kepada satu tempat dari si entah itu ketua RT atau RW, kita kan nggak mesti sembarangan juga. Nggak sembarangan, kita harus minta izin lah, ya kan. Iya, karena sama warga setempat juga. Betul. Karena kita nggak mungkin sembarangan. Nggak boleh sembarangan. Karena waktu tim Diamond Story pernah berkunjung ke daerah, ya mungkin sisi Jakarta ujung mungkin kali. Itu daerah situ, ya mungkin bisa dibilang itu di perbatasan antara Jakarta sama Jawa Barat mungkin ya. Betul. Di ujung. Kita berkoordinasi pada saat itu ya. Oh iya. Sama tim kita di situ, sama ketua RT situ ya. Betul. Di satu tempat itu kita minta izin. Waktu itu minta izin. Di situ kita menyambangi ketua RT di situ. Pada saat itu kita minta tolong, maksudnya minta izin untuk bisa ngekspor di tempat angker tersebut gitu kan. Betul, benar. Ternyata kita nggak dikasih izin. Itulah suka dukanya yang kita alami, maksudnya ya nggak segampang itu bikin konten-konten horor segala macam, nggak segampang yang kita bayangkan. Resikonya kita tanggung sendiri, berat apalagi kita di belakang tuh banyak tim gitu yang akan kena makhluk gaib. Nah, pada saat itu memang ketua RT itu nggak ngizinin kita, benar. Ternyata itu di situ tuh tempatnya ada
salah satu YouTuber yang YouTuber mungkin YouTuber apa anak-anak bocah kali, dia nggak izin kata RT. Iya, itu saya sempat ya. Kan pernah saya juga pas Kan waktu nggak sama izin tim tak izin, dia masuk aja kias, masuk ke tempat itu tanpa izin dengan warga setempat sama Pak RT. Akhirnya ada sesuatu kejadian yang saya juga kurang paham apa terjadian apa itu Ya, juga. katanya dia tiba-tiba mengalami kerasukan di situ kan. Iya, betul. Terus kerasukan akhirnya dari jam 10 kalau nggak salah. Jam 10 sampai jam 3 pagi, malam. jam 3 pagi Jam itu 3 pagi. nggak keluar itu Nggak makhluk. keluar tuh makhluk. Iya, betul. Akhirnya ya karena mungkin badannya nggak kuat, akhirnya dia mengalami Akhirnya gitulah. mengakhiri hidupnya di situ. Nah, yang saya bilang tadi, kita nggak mudah, kita nggak gampang, dengan nge-explore kita begitu satu aja izin. Belum kita menghadapi makhluk-makhluk yang ganas di situ. Tempat-tempat Ini ganas-ganas banget nih kan. Bukan ganas lagi. Selesai kita bikin konten, kita pulang, tiba-tiba kita ketempelan nih. Ya itu kejadian di saya terus kias banyak. Masalahnya kan saya ngedakingnya di belakang layar ya kan. Kalau kias kan di depan kamera. Kalau saya juga survei segala macam. Itu segala macam saya alamin. Pulang dari syuting, saya kejadian. Pulang itu diikutin sama makhluk-makhluk setempat itu. Ya udah saya biarkan, ya saya kerjakan, ya akhirnya dia pergi juga. Itu kias. Ya itulah kisah-kisah kita yang kita alamin, apalagi kita bawa kru ada misalkan kru perempuan gitu kan, kru kita perempuan dan di situ tiba-tiba ketika pulang tiba-tiba dia mulai mual pusing akhirnya udah gitu karena memang kita sengaja nggak melibatkan hal-hal yang orang-orang banyak atau kru-kru kita yang lain gitu. Betul. Ya itulah yang kita alami, nanti kita bisa kerepotan juga kondisinya karena banyak makhluk-makhluk yang tembakan-tembakan makhluk seperti itu tiba-tiba kontraksi, dia mual, dia pusing gitu, akhirnya kita menangani hal tersebut lagi dulu, ya kan? Kita beresin, netralin dulu segala macam. Mas, selama ini syuting di Damai Story banyak kendalanya. Ibarat ya susah dengan pakai nalar gitu. Kita melawan makhluk gaib juga yang tidak kasat mata gitu. Iya. Karena memang kita bicara lihat gitu, maksudnya konteksnya gampang kali bikin horor gitu. Pasti orang Tapi pasti. Iya. Iya. Dia nggak tahu ketika dia badannya diikuti sama suatu makhluk di situ. Betul. Dia merasa sakit, dia nggak tahu kondisi badannya ternyata memang dia sakit non medis gitu kan. Diperiksa di dokter tidak ada masalah ya kan dia. Itu kadang-kadang yang kita takuti daripada kru-kru kita di belakang. Gitu kan. Makanya waktu itu kejadian pada saat di Kampung Duku itu yang menurut kami itu sangat luar biasa, yang kami yang suatu yang kita nggak bisa lupain dari tempat Kampung Duku itu ada 3 kerajaan gitu kan. Itu 3 kerajaan makhluk jin, terus siluman sama kerajaan kerak itu. Betul. Anoman itu. Nah itu dia ada 3 kerajaan itu, dan itu pun waktu kita berkunjung ke situ kita minta izin ke RT RW, itu sebenarnya kita nggak pernah nggak diizinin nih. Nggak diizinin kalau itu nggak diizinin. Kita nggak diizinin, akhirnya kita coba ngeyakinin ya. Dan Pak RT situ pun di Kampung Duku itu. Masalahnya Pak RT itu ketakutan sama tim-tim kita gitu. Takutnya terjadi sesuatu gitu. Akhirnya diizinkan, kalau emang kuat tim kamu silakan maju. Itu. Karena pada waktu kita survei ke sana bertemu Pak RT tersebut, ya kan, dibilang banyak yang ingin nonton di sini, tapi nggak ada yang kuat. Tapi akhirnya nggak jadi. Padahal udah banyak, udah kita izin loh. Kias udah izin sampai udah jauh hari dia udah minta izin, pas hari hanya mau syuting kagak jadi pas ngelas lokasinya. Itu berapa banyak YouTuber yang di situ, YouTuber horor atau misteri dan lain sebagainya. Dia ketika ngeliat survei tempat segala macam, sampai kata PRT-nya nggak pernah ada yang jadi. Dan akhirnya kita meyakinkan, ya udah, insya Allah, Bismillah, kita apapun resikonya, apapun bahayanya, kita yang tanggung, gitu kan. Tetap, karena memang di situ PRT ini hanya memperingatkan dan dalam arti dia bertanggung jawab atas lokasi tersebut. Tapi kalau ada apa-apa di belakang itu,
ya pihak kami dan Pihak story ini tetap tanggung jawab sendiri ya kan. Iya betul. Karena pada saat itu ada kejadian yang aneh sebelum kita melakukan uji nyali di situ kan. Waktu itu ada peserta uji nyali itu tuh si saudara Basir. Iya, singkat saya sebagai saudara Basir. Nah, karena kita juga saudara Abbas ya. Abbas. Gitu ya. Ya, dipanggilnya Abbas. Abbas lah. Nah pada saat itu kita sterilisasi dulu, maksudnya biar tidak ada kita kan nggak ada sesuatu yang terjadi sama si peserta uji nyali gitu kan. Padahal kita udah pagar ini kan ada kirinya ya. Karena di situ sisi-sisinya. pada saat itu di situ kondisinya di tengah-tengah itu pohon bambu toh ya. Nah, pohon bambu itu tempat kerajaan siluman ular tuh pada saat itu. Oh iya benar. Iya. Karena di tengah siluman ular, di sebelah kirinya siluman ya yang jin yang jubah hitam. Jubah hitam. Ya, yang sebelah kanan itu kerajaan Hanoman. Nah pada saat itu kita melakukan pagar betis dulu lah, gitu kan, iya. untuk antisipasi kalau nanti ada apa-apa ya kan gitu. Waktu itu saya sama Kidade di belakang gitu. Karena di situ peserta uji nyali kita tuh kita ingin hanya merasakan atau dia memang melihat sosok-sosok di situ kan. Iya betul Kias. Nah pada saat kita membuat pagar di situ kita nancepin itu banyak sekali ular-ular yang ya kayak banyak suara posisi itu gitu. Posisinya jadi badan ular tuh kesentuh sama pohon-pohonan jadi kayak daun-daun daun-daunan. Itu banyak sekali bunyi seperti itu kan. Benar. Akhirnya kita bismillah, kita sebelum mulai kita berdoa ya kan. Di sini kita hanya untuk bukan menantang gitu kan, cuma mau ibarat membuktikan lah ya kan gitu kepada orang-orang yang nggak pernah mengalami hal seperti itu. Yang betul. Jadi dia melakukan hal seperti itu, jadi dia merasa oh di dunia lain itu ada makhluk lain, ada makhluk lagi ciptaan Allah Pak gitu ya kan, kita nggak berdampingan gitu. Betul. Kan. Di situ juga kita istilahnya apa ya, melakukan suatu hal yang nggak sembrono juga, ya kan gitu. Kita sembarangan lah, main dunia gaib. Iya. Karena bukan kita ini maksudnya melakukan hal tersebut kita untuk melakukan apa ya, hal-hal yang sifatnya pengetahuan aja untuk kita, dan untuk para penonton Demon Story. Betul. Ya kan? Bahwa di Indonesia itu kan sebutannya sebenarnya itu makhluk jin. Cuman kan banyak, ada yang bilang kuntilanak, ada yang bilang pocong juga, ya kan. Iya. Karena mungkin perwujudan mereka yang sosoknya, oh dia baju putih nih kuntilanak, rambut panjang, panjang dipasang kuntilanak. Ya sosoknya misalkan serem, tinggi, hitam, gondorwo, ya kan. Itu penyebutan yang sudah lumrah disebut oleh zaman kita dahulu ya kan, Kias. Iya. Dan di sini pengalaman di belakang layar Demon Story itu kita mengalami banyak hal-hal yang menurut kita itu di luar nalar juga. Betul. Gitu. Karena kejadian-kejadian seperti itu banyak yang ada juga yang sampai meninggal juga mereka. Pasti, ya. Di Duku Atas itu karena Pak RT itu pernah bilang di sini ada pernah meninggal, dia ngambil apa sih? Dia kayak mancing itu. Mancing apa namanya? Mancing burung gitu. Mancing burung, betul, mancing burung. Diambil tuh, iya. Kayak bikin apa sih namanya? Jebakan burung. Diambil dibawa pulang deh tuh, ya kan? Iya. Sampai pulang dia mimpi tuh kayaknya itu dah. Oh, tersebut mimpi dia. Mimpi suruh pulangin. Oh, itu. Iya. Akhirnya dia mungkin nggak sepenuhnya mulangin itu burung atau gimana? Karena memang kita nggak bersembarangan kepada makhluk-makhluk hewan-hewan yang ada di situ. Karena yang sepengetahuan kami, ya, tim-tim Demon Story, sepengetahuan kami itu ada mereka juga seperti kita nih. Betul. Dia punya makhluk peliharaan juga, gitu. Iya, benar. Kayak kita ini manusia nih. Kita miara kucing, anjing, ya kan binatang-binatang yang lain. Dan makhluk seperti itu juga punya piaraan juga, gitu. Jadi kita jangan sembarangan main ngambil atau apa gitu kan. Nah tiba-tiba kita mengalami hal-hal yang ini, ya kan? Di bang lalar. Iya. Si empunya yang punya nih, kan gitu. Si makhluk tersebut yang punya piaraan tersebut, otomatis kan marah ya kan? Marah akhirnya. Ibaratkan ya kan? Iya. Dan di situ
buat ancaman buat mereka akhirnya terhadap malu-malu tersebut akhirnya kan biar akhirnya dia merasa diperingatkan hal seperti itu, dan kita yang sudah mengerti hal-hal seperti itu dan pernah tonton Demon Story juga yang masih belum mengerti seperti itu berhati-hati gitu kan, di mana aja, dimanapun kita berada ya kan gitu, di tempat-tempat yang mungkin dibilang angker ataupun mitos ataupun segala macamnya, lebih kita menjaga lisan, satu ya kan, lisan lisan kita jaga, hati kalau bisa juga, karena hati ini ketika kita lisan nggak berbicara, hati kita kadang-kadang suka sombong. Wah, di sini nggak ada apa-apa, nggak ada apa-apanya, gitu doang. Karena makhluk tersebut juga bisa mengetahui juga dia, gitu. Oh nih orang nih sombong banget ya kan, walaupun kan gitu. Akhirnya banyak lah di situ akhirnya kejadian-kejadian yang memang di luar nalar, apalagi mereka gitu kan, ya apalagi istilahnya mereka itu belum mengetahui hal-hal tersebut gitu kan. Makhluk ini sebenarnya sifatnya juga sebenarnya sama, ada dendam, ada tidak, ya kan? Ya ada yang baik, ada yang jahat gitu kan. Sama kayak manusia ya kan, ada sisi dua gitu. Dua sisi itu ada dua sisi. Iya, ada yang makhluk jin, ada yang nolong, ya kan, ada yang juga nyelakain juga gitu kan. Banyak kayak gitu. Ya kan banyak. Nah, itu yang kami ketahui dari sisi hal-hal makhluk gaib tersebut gitu kan. Nah, di sisi lain kita pernah konten di suatu tempat juga tuh, waktu itu di mana ya, daerah di daerah Kali Ciliwung waktu itu ya kan. Kali Ciliwung, iya itu yang dekat Condet yang Kali Ciliwung. Nah, itu juga buat kami pengalaman yang luar biasa juga di situ, karena sebelum kami ngonten malam-malam di situ beberapa sebulan sebelumnya kalau nggak salah ada kejadian anak main bola terus dia ngambil bola di kali itu terus nganyut terus ditemukan tidak bernyawa gitu kan, dan itu penuturan dari masyarakat setempat di situ waktu itu kan, masyarakat setempat di situ akhirnya apa ya, mewanti-wanti tim-tim kami sih, sudah lebih ya udah ngonten, kita hanya mengeksplor, mengetahui dari sisi malu-malu kayak di situ. Jadi kita bukannya ini ada penampakan gitu. Kadang mereka tak kasat mata gitu kan, bukan sembarang-barang kita dapat terus penampakan segala macam gitu kan, kita nggak seperti itu. Kalau ada penampakan juga nggak sengaja ya kan, masuk ke kamera ya kan. Iya, karena mereka itu dari sisi mata zohir kita juga nggak terlihat. Nggak, maksudnya tiba-tiba ada penampakan, itu pun kalaupun gitu kan ada penampakan pada konten-konten kita itu pun kebetulan mereka tertangkap di kamera kita. Jadi nggak kita setting kamera. Kalau di sini ada penampakan. Di sini ada penampakan gitu kan. Kita ini di Demon Story real. Iya, karena memang kita mengeksplor, mengetahui itu sisi-sisi daripada riwayat tempat tersebut gitu kan. Apa aja gitu di tempat situ, zaman-zaman dulunya ya pasangan seperti itu gitu. Kalaupun apa, kalaupun itu ya ketemu sama kamera-kamera Demon Story gitu, ketemu ya itu kebetulan aja. Jadi karena kita memang hal-hal kayak gitu maksudnya gak bisa dilakukan dengan secara zohir gitu. Ya kan, kita lihat ada penampakan di sini begini begitu ya kan gitu. Karena kita melakukan seperti itu, membuat konten-konten tersebut untuk mengetahui ya kan dua sisi dunia gaib ya betul, antara istilahnya kita hidup sebenarnya berdampingan dengan mereka gitu kan. Dari situ kita harus bisa menjaga ya kan etika daripada kita, ya kan adab kita gitu kan. Kita juga nggak pernah merasa istilahnya nggak ada masalah, kita ini konten kita nggak sembarangan masuk juga aja gitu kan. Ya, mentang-mentang kita punya apa gitu ya kan, nggak usah kayak begitu. Jadi ya lebih berhati-hati, maksudnya lebih berhati-hati karena konten horor ini nggak sembarangan. Orang yang mau membuat konten horor tersebut gitu, kalau nggak punya keahlian daripada bidang-bidang tersebut, ya jangan kalian lakukan ya kan, peserta di rumah ataupun yang lain gitu, penonton story gitu ya. Benar. Ini kita memberikan edukasi seperti ini untuk ya wanti-wanti ya kan gitu, untuk bagi para penonton Demon Story itu dimanapun kalian berpijak ya kan di situ, ya
jaga lisan, Ya, jaga hati, kita ya sopan kan, lah. selalu kita berzikir, ya kan, kepada berselawat, Allah, ya kan, gitu. Kita merasa akhirnya di situ kita tuh apa ya, pendatang gitu kan. Kita kita nggak bisa sembrono, hati-hati. Padahal gitu kan. dia duluan yang penghuni di situ ya, kita Iya. datang aja. Udah otomatis kita dimarah ya kan, Iya. Kias. Iya. Parah itu, sampai tuh siapa datang ke sini ya Iya. kan, tanpa izin ya kan, Iya. masuk ke kampung gua bilang gitu. Akhirnya Iya. kita ribut deh. Nah, karena di sisi dari bangsa-bangsa mereka nih jin gitu kan, banyak kasta-kasta juga gitu kan. Ada tingkatannya Kias. Nah, tingkatan-tingkatannya ya, karena kalau dia udah tingkatan udah tinggi, istilahnya udah tinggi nih ya kan, dia bisa juga Bisa ya kan, dia bisa melakukan manusia perlawanan, juga, Kias, ya ya. kan, bisa melakukan perlawanan, bahkan dia bisa tembus dimensi dunianya dunia lain ke jin, dunia nyata. ke dunia nyata gitu Iya, kan. bisa itu. Akhirnya di situ penampakan yang terjadi real kan, Real. seperti itu. Kita nggak sengaja harus melakukan ada penampakan di Demon Story itu nggak pernah Tidak ada. ada hal seperti Tidak itu. hal gitu. kayak begitu. Karena memang kalau pun tertangkap itu tidak disengaja oleh tim-tim kami gitu. Itulah sebagian daripada kisah-kisah kami dalam ya di belakang layar kami ketika tidak tertangkap oleh kamera ya kan. Betul. Kita mengalami, tim-tim kami juga, maksudnya kameramen kami ya kan gitu. Grup-grup kita lah kayak Grup kita Kias juga, ya. ya kan. Mengalami hal-hal yang seperti itu juga ya tetap kita juga membackup ya kan, dari belakang. dari selesai kita syuting, kita melakukan penetralisiran Kita badan kita, pembersihan. Ah. Jadi pulang kita pun ke rumah aman gitu kan. Banyak hal-hal tersebut yang tidak diketahui gitu kan, karena kita main pulang-pulang aja, setelah itu kita tiba-tiba badan kita Tidur-tidur panas aja kan, gitu tidur panas, ya kan, lemas atau lemas. gimana gitu kan, ternyata ada ketempelan ya kan, ketempelan seperti itu. Nah disitulah kita melakukan suatu hal yang memang safety juga untuk diri kita, termasuk istilahnya tim-tim Demon Story juga. Betul, gitu kan. betul. Dan banyak istilahnya suka duka kami ketika pada saat kita melakukan konten tersebut ya kan gitu, nggak semudah yang mungkin penonton bayangin gitu. Gampang bikin begini begitu, karena lokasi tersebut itu juga mengancam kita juga. Apalagi Gitu kan? saya juga tim survei Kias. Tim Tim survei survei itu iya. banyak kendalanya, hujan, Iya. kepanasan, Iya, itu suka-duka. ditolak sama warga setempat. Iya. Banyak duka-dukanya sebagai tim survei saya Iya. juga. Itu dia tuh ya. Makanya kadang kita kita nyari tempat di mana nih gitu kan? Gitu kan? Yang paling nyeselnya saya udah capek tuh Kias. Iya. Waktu saya jalan sama tim ke yang dibilang di daerah Bogor gitu, Jawa Barat, itu saya udah kehujanan ya kan. Udah parah dah itu situasi di situ, sampai sono nggak diizinin, apa nggak ada sakit hati. Ya itu ya kita legowo aja. Legowo aja di situ lah. Kita udah deh sabar aja lah. Nggak semudah gitu maksudnya ya kan, Nah. ketika kita berkoordinasi ya kan gitu, kita nggak dapat izin ya udah, kita nggak mau menerobos daripada ketentuan yang memang sudah disepakati oleh masyarakat situ Sebelumnya ya kan, juga atau sebelum ketua-ketua di kita situ. nemuin Pak RT juga Kias, nah, kita nemuin ke warganya dulu. Iya. Nah, kata warganya nggak bisa. Waktu Iya. kan ngambil lagi. Banyak kejadian di sini, nih kan, kalau bisa sih langsung aja ke Pak RT. Sampai kita ke Pak RT, akhirnya ya jawabannya no. Nggak bisa ngizinin. Nggak bisa ngizin. Ya itulah yang kita alami, karena satu dan lain hal ya kita bisa bersabar ya, mungkin tempat lain bisa betul. kita, diizinkan tempat lain kita mencari gitu kan, dan nggak semudah itu. Nggak semudah ya, itulah Itu kita memang. syuting. Wah ini rumah kosong nih, Wah, kita masuk aja. tiba-tiba nanti gitu aja. Nah, Ya, kenapa- banyak kan banyak, banyak kan tuduhan-tuduhan yang seperti lain hal gitu lain kan, hal. kita nggak mau seperti terjadi seperti itu kan gitu. Karena memang di belakang layar itu pun para pengonten ini ya, membuat video-video horor ya, mungkin juga sebagai mereka seperti itu, minta izin pihak setempat gitu kan. Kadang ada channel juga yang nakal gitu Kias. Iya. Asal masuk aja Iya, tanpa kan, izin. sembrono. Ya resiko ditanggung masing-masing. dah ya. Tanggung sendiri. Ya itulah suka duka kita yang kita utarakan pada malam ini. Ya semoga kedepannya kita bisa membuat konten-konten channel yang bisa lebih bermanfaat untuk para penonton Demon Story, untuk bisa diambil manfaatnya. Paling enggak kalian setelah nonton video kami
kalian tidak merasa sesumber di tempat manapun, Betul. ya kan gitu, Iya. di wilayah manapun, Dimanapun. hebat-hebatnya, ya kan kita, gitu ya. masih ada di atas Iya. kita. Di atas langit masih ada langit. Setelah kita ada Jadi langit. kita lebih seperti padi lah, ya kan? Padi lah. Semakin bersih semakin merunduk, ya kan. Kita jaga akhlak kita, Jaga akhlak kita ya di kan, tempat lisan dan lisan. batin kita, hati Iya, kita gitu betul. lebih terjaga gitu. Mungkin itulah yang bisa kami utarakan pada malam ini. Ya kurang lebihnya dari kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.